dalam acara penyuluhan mengenai kesuburan tanah dan pemanfaatan pupuk dolomit. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya untuk masalah utama apa sih yang mengenai kesuburan dalam budidaya tanaman kopi ini? Untuk kondisi tanah ataupun kesuburannya itu gimana kendalanya seperti itu? Kendalanya kalau itu paling dari kuman-kuman seperti cacing itu yang mengurangi dari kesuburan tanah. Jadi tidaknya memang perlu untuk di kapur atau di pupuknya itu yang mengandung lebih keasaman itu seperti kalau orang Jawa yang bilang itu tanah bisa menjadikan asam-asemen, nah itu kan bisa dicegah oleh itu kapur tanah. Kalsium Dalam budidaya itu apakah yang sering mengalami yang namanya tanah keras atau tanah kurang subur itu apakah banyak ditemui seperti itu? Tergantung misalkan di musim kemarau itu tanah bisa keras ya dan kurang gembur gitu. Tapi kalau musim hujan seperti ini bisa gembur dan mungkin mudah untuk penyuburan tanah. Nah, ini kan saya ingin memberitahu tentang pemanfaatan kapur dolomit atau yang juga ini pupuk dolomit yang mengandung magnesium dan juga kalsium. Pupuk dolomit ini tujuannya adalah untuk yang pertama adalah untuk menetralkan pH tanah. Ya. Nah, yang kedua, selain itu pupuk dolomit juga bermanfaat untuk mengemburkan tanah seperti yang Bapak katakan tadi. Untuk masalah kekerasan tanah itu kan biasanya tanah yang keras itu disebabkan oleh yang pertama memang musim cuaca yang panas, dan yang kedua itu biasanya oleh sudah terlalu banyak pupuk kimia. Nah, maka dari itu untuk menetralkan pH tanah dan juga untuk mengemburkan, maka kita perlukan yang namanya pupuk dolomit ini atau yang disebut kapur dolomit. Nah, aturan penggunanya pun sebenarnya agak mudah ya. Yang pertama kita harus mengetahui yang namanya pH tanah itu. Nah, kita harus mengetahui pH tanah yang terkandung di sini itu berapa. Nah, di sini pH tanahnya yaitu hanya 4,5 yang menandakan bahwa tanahnya terlalu masam. Maka dari itu diperlukan pupuk ini untuk bisa menetralkan agar tanaman kopi yang dibudidayakan tersebut bisa tumbuh optimal seperti itu. Nanti kita lihat perbandingannya setelah kita gunakan kapur dolomit tersebut. Nah, cara penggunaan pun cukup kita cukup ditaburkan di sekeliling tanaman kopi seperti ini, dan nanti kan kita juga lihat perbandingannya seperti apa. Dan untuk penggunanya kapur dolomit itu sebaiknya setelah setelah datang hujan seperti ini. Tujuannya agar kandungan yang dalam pupuk dolomit ini cepat larut dan cepat diserap oleh tanah, sehingga tanah akan kondisi pH-nya akan cepat netral seperti itu. Nah, ini kita tunggu beberapa, mungkin kalau akan lebih optimal sekitar 1-2 hari nanti kita baru bisa tes pH tanahnya. Nah, nanti untuk itu kita coba tes lagi apakah pH tanahnya sudah naik atau belum. Tapi kalau memakai itu kapur tanah, sebaiknya itu kalau untuk anjurannya itu sebenarnya sebelum pemupukan. Biasanya kan kalau kopi kan dipupuk 1 tahun 2 kali kan. Nah, alangkah lebih baiknya itu misal kita hari apa kita akan melakukan pemupukan, alangkah baiknya itu sekitar 10 hari atau 1 minggu sebelum kita lakukan pemupukan, kita gunakan pupuk dolomit terlebih dahulu. Itu tujuannya akan mengemburkan tanah, sehingga pupuk yang kita berikan itu akan mudah diserap oleh tanaman seperti itu.
Oke.